أشهد أن الحمد لله الذي ببيانه نهتدي وببرهانه نقتدي نحمد الله ونشكر على كل الظاهر والخفي أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبي الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال تعالى في الكتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون Sadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah karena dengan nikmatnya pada tanggal 3 Februari 2023 atau tepatan pada 11 Rajab 1444 Hijriah kita dapat berkumpul di Masjid Al-Ikhwan Jalan Bunga Wijaya Kusuma Padang Bulan Medan ini. Yang kedua, selawat beriring salam selalu kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhirul zaman, tidak ada lagi nabi telah beliau. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa kita telah memasuki bulan Rajab. Ketika memasuki bulan Rajab, Rasulullah selalu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balligh umurana fi syahr Ramadan ya Allah. Ya Allah, muliakan kami di bulan Rajab, Sya'ban dan sampaikanlah ya Allah umur kami di bulan Ramadan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rajab ini adalah kita menanam, Sya'ban kita menyiram, Ramadan kita memetik. Pertanyaan kaum muslimin, apa yang bisa kita petik kalau Rajab kita enggak menanam, Sya'ban enggak menyiram, tak mungkin kita bisa panen di bulan Ramadan. Mari kita lihat di bulan Rajab ini ada beberapa yang perlu kita bicarakan. Yang pertama adalah ada beberapa orang yang mendapat bimbingan dari Allah atau hidayah, Masya Allah. Allah cinta kepadanya, dibimbing oleh Allah. Betapa beruntungnya orang yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia istiqomah, ini mantap sekali. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, makhluk manapun insyaallah takkan pernah bisa menyesatkannya. Akan tetapi barang siapa yang tak pernah dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang menjadi masalah bagi kita. Inilah yang menjadi pedoman bagi kita, bagaimana kita bisa terus dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari jalan kebenaran ini. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu siapa-siapa saja ciri-ciri orang yang dapat bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapat hidayah terus dijaga oleh Allah. Apakah kita ada di antara orang-orang tersebut? Mari kita teliti satu persatu, bisa jadi kita ada, alhamdulillah kalau kita ada. Kalau umpamanya kita tidak ada, kita cari di mana kesalahan dan kekurangan kita untuk bisa kita dapat terus. Yang pertama adalah merasa mudah dan gampang mengerjakan amalan soleh. Masya Allah kaum muslimin, gampang dia untuk diajak kebaikan, gampang untuk diajak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu gampang sekali. Innamal mu'minuna alladzi idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Masyaallah kaum muslimin. Ketika ada orang mendengar daripada perkataan Allah dan kata-kata Allah, bergetar hatinya. Masyaallah. Mendengar kata-kata Allah disebutkan, gemetar hatinya. Ketika azan dikumandangkan, Allahu Akbar, Masya Allah, gemetar hatinya. Ada apa ini? Dia tinggalkan semua apa masalah dunia, dia kembali menjemput daripada panggilan azan. Masya Allah. Inilah orang-orang yang betul-betul mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan dia merasa senang beribadah kepada Allah. Kenapa? Ada getaran yang tanpa dirasakan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika ada orang dan ketika disebut nama Allah, bertambah imannya, Masya Allah.
Disebut nama Allah bertambah imannya, ketika dibacakan ayat Al-Quran bertambah imannya, Masya Allah kaum muslimin. Ketika ada orang mengaji, dia ingin mempelajari dan ingin tahu apa makna daripada sebuah pengajian ini, Masya Allah kaum muslimin. Inilah orang-orang yang luar biasa, yang Allah cinta kepadanya. Kalau saja kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ada umat Islam di padang bulan ini, di pasar 4 ini, ketika ada azan dikumandangkan, bergetar semua hatinya, insya Allah kaum muslimin, Masjid Al-Ikhwan ini akan penuh. Akan tetapi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak semua orang yang mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah kita sampai saat ini ketika mendengar daripada perkataan Allah, Masya Allah kaum muslimin, bergetar hati. Pertanyaan kaum muslimin, adakah getaran ketika kita mendengar kalimat Allah dikumandangkan? Kitalah yang mengetahui daripada diri kita masing-masing. Itu yang pertama. Lalu yang kedua kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa saja yang mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala itu, yang kedua adalah istiqomah, konsisten dalam beribadah. Istiqomah, konsisten dalam beribadah, dalam keadaan apapun, susah, senang, ada masalah atau tidak ada masalah, tidak ada urusan bagi dia. Bukan dia beribadah angin-anginan, senang-senangan. Ketika pikiran senang, dia datang ke Masjid Al-Ikhwan ini. Ketika gak senang, dia gak datang. Tidak, tapi betul-betul konsekuen. Karena apa? Dia merasa ibadah itu sudah menjadi kebutuhan dia. Masya Allah kaum muslimin, ibadah sudah menjadi kebutuhan dia. Dia merasa asik dan enak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia merasakan betul-betul kehadiran Allah begitu dekat kepada dia. Gak ada urusan dia gitu. Dalam keadaan apapun, mau dalam situasi apapun, dia tidak ada urusan. Oh, kenapa enggak ke masjid? Ada masalah? Tidak ada urusan bagi dia. Ada masalah, tidak ada masalah, enggak ada urusan bagi dia. Karena dia merasa begitu dekat merasakan kehadiran Allah. Rasanya sekali dia tidak pernah memijak kaki ke masjid, ada yang kurang pada diri kita. Masya Allah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah terus menerus inilah yang Allah cintakan dan dibimbing oleh Allah terus mendapat hidayah. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melihat orang istiqomah, konsekuen, kita merasa Masya Allah kaum muslimin, berarti ada bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengarahkan dia dalam keadaan apapun, susah, senang dan segala macam, enggak ada urusan bagi dia. Karena apa? Dia merasa masih membutuhkan Allah. Masya Allah kaum muslimin. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, punya semangat ingin memahami agama. Masya Allah kaum muslimin, ingin mau tahu dia tentang agama Islam, dan dia merasakan belum apa-apanya, sementara umur dia sudah begitu tua dan bertambah terus. Dia merasa terlalu kurang dalam beriman kepada Allah, terlalu kurang dia dalam memahami agama Islam. Khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Manusia yang baik kata Allah, panjang umurnya, bagus perbuatannya. Akan tetapi dia merasa dia belum ada apa-apanya. Dia ingin akhir hayatnya, dia ingin belajar bagaimana mendekatkan diri kepada Allah. Masya Allah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa mulianya orang-orang seperti begini. Ketika dilihat sana ada pengajian, dia datang ingin mengkaji. Ketika ada majlis taklim, dia datang dan ingin belajar. Ada apa dengan majlis taklim? Ada apa? Inilah orang-orang yang luar biasa dan ingin tahu tentang Islam. Banyak hari ini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita merasa tidak perlu tahu tentang agama Islam, masa bodoh. Inilah kendala kita hari ini, sehingga anak kita dan segala macam cucu kita merasa tidak perlu lagi untuk belajar Islam. Padahal kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah luar biasa membimbing orang ini untuk terus belajar dalam agama Islam. Yang anehnya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ada hari ini orang enggak semangat belajar agama, enggak semangat ke masjid, enggak semangat wiritan, enggak semangat memperdalami Al-Qur'an, pertanyaan kita kaum muslimin, ada apa dengan dirinya? Adakah cahaya Allah masih ada dalam dirinya? Atau sumum bu'mun umyum fa'um la yarji'un? Allah tulikan dia, Allah bisukan dia, Allah butakan mata hatinya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai Allah mematikan daripada pintu hati kita. Jangan sampai Allah mentulikan telinga kita. Jangan sampai Allah membisukan dari perkataan kita kaum muslimin. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Ketika bagaimana daripada kita belajar dan terus belajar, pergunakanlah. Karena kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan pernah tahu sampai kapan umur waktu yang Allah berikan untuk mengkaji daripada agama Islam itu. Yang ketiga. Lalu yang keempat, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan Rajab ini ciri-ciri orang yang mendapat bimbingan dan hidayah dari Allah adalah selalu sabar dalam menghadapi musibah. Masya Allah kaum muslimin. Selalu sabar dalam menghadapi musibah. Enggak panik, enggak stres, dan enggak putus asa. Dan dia merasa ini adalah ujian daripada Allah. Masya Allah. Dia merasa musibah yang ada pada diri dia ini adalah betul-betul hanya Allah menguji. Bisa Allah menaikkan tingkat dan derajat kita. Maka kaum muslimin, asiban nasu ayatraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia kami katakan, kami berikan kepada mereka mengatakan kami telah beriman kepada Allah. Kita katakan kita telah beriman kepada Allah tanpa diuji. Kaum muslimin, tidak ada yang tidak diuji dalam hidup ini, semua diuji. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak orang ketika mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan dia putus asa, frustasi dan segala macam, bahkan bisa menghina Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Kenapa? Dia enggak siap menghadapi ujian. Tidak ada dalam hidup ini tenang-tenang aja dalam keadaan, tidak ada. Semua diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tergantung bagaimana keadaan kita, posisi kita, tinggal dimanapun kita, tetap mendapat ujian. Tapi kaum muslimin, orang yang betul-betul tenang dalam menghadapi ujian ini merasa ini ujian. Ini adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua adalah daripada tindak tanduk perbuatan kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dari Allah lah kita. Kaum muslimin, kalau kita lihat nabi-nabi dan Rasulullah lebih berat ujiannya daripada kita. Nabi Musa, Masya Allah. Nabi Isa, Masya Allah. Nabi-nabi yang lainnya. Nabi besar Muhammad SAW, luar biasa ujian yang Allah berikan kepadanya. Tetap tabah. Kenapa? Semakin diuji semakin mantap. Sampai kaum muslimin kita lihat Nabi Rasulullah SAW ketika hendak ke masjid dilempar pakai batu, dilempar pakai kotoran. Begitu berat ujiannya. Hari ini kita kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang melempar kita, tidak ada yang menghalangi kita ke masjid, tapi kita enggak mau ke masjid hari ini. Rasulullah bagaimana kaum muslimin? Para sahabat-sahabat dulu begitu hebat rintangan untuk dapat menggapai ke masjid, dihadang, bahkan dibunuh, dilempar dan segala macam. Tapi mereka menggapai ridha Allah. Inilah ujian. Inilah yang namanya kehidupan kita. Enggak ada yang tenang-tenang saja untuk menggapai ke masjid, penuh rintangan. Tapi hari ini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita enggak pernah dapat ujian. Kita terlalu santai hidup. Kita takut kaum muslimin. Saking santainya hidup kita enggak dapat ujian, kita jauh dari ridha Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang kita takutkan. Itu yang keempat. Lalu yang kelima kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang mendapat bimbingan dan hidayah dari Allah. Allah jaga dia, yaitu orang yang selalu jujur dan amanah. Masya Allah, ini yang berat. Jujur dan amanah, mereka beruntunglah orang-orang yang Allah pelihara daripada jujur dan amanah. Allah titipkan dia di BUMN, tidak pernah kehilangan duit. Allah titipkan dia di perbankan yang banyak godaan dan peluang untuk menggapai duit, dia tidak mau ambil. Masya Allah, kaum muslimin luar biasa. Ada kesempatan dia tidak mau, dia merasa ini bukan milik aku. Bukan berarti ada orang diuji oleh Allah, saya sudah diuji oleh Allah, tapi nggak ada kesempatan. Bukan. Ini betul-betul cobaan, tapi dia pergunakan semua yang Allah berikan amanah sama dia, dia dijalankan. Masya Allah kaum muslimin. Karena apa? Dia merasa kehadiran Allah begitu dekat sama dia. Dia merasa sholat dia, puasa dia telah mencegah dia daripada perbuatan keji dan munkar. Dia tidak mau ambil apapun, karena dia bukan miliknya, karena dia bukan haknya. Dia salurkan kepada yang betul-betul berhak menerimanya. Masya Allah kaum muslimin. Adakah orang segini? Masih ada? Adakah orang begini yang begitu jujur Allah pelihara? Masih ada? Insya Allah kaum muslimin. Kenapa? Karena dia merasakan kehadiran Allah yang begitu dekat dalam diri dia. Tidak mau dia ambil. Betul-betul didikan Allah itu luar biasa.
Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kejujuran masih langka. Kenapa? Karena kita nggak pernah menghadirkan Allah di mana-mana. Kejujuran hanya seminar kita buat. Kejujuran hanya cerita yang akan diceritakan tapi nggak pernah dipraktekkan. Hadirkan kejujuran itu di majelis taklim, di perbankan, di sekolah, di pajak, dan dimanapun. Hadirkan. Karena ini apa? Amanah yang Allah berikan kepada kita. Maka beruntunglah orang yang selalu menjaga amanah dan dia betul-betul dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang terakhir, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan Rajab ini, bagaimana kita bisa menggapai Sya'ban dan Ramadan? Ada ciri-ciri orang yang Allah berikan. Apa itu? Orang berikan kemuliaan, Allah jaga dia, itu orang yang memiliki akhlak yang mulia. Masya Allah. Inilah kunci daripada semua amal ibadah adalah memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang karimah. Kaum muslimin ingin melihat seseorang bagaimana hebatnya, kita harus lihat orang. Tidak kita lihat orang bagaimana hebatnya daripada sholatnya, ibadahnya, tahajudnya, hajinya, umrohnya berkali-kali. Kalau kita mencerminkan, kita lihat daripada posisi itu, kita akan kecewa. Kita akan kecewa. Kalau kita melihat orang dari pakaiannya yang luar biasa, seolah-olah sudah menjadi ulama wali, ketika dia buat kesalahan, kita akan kecewa. Kalau kita melihat orang dari gelarnya profesor, doktor, S3 dan segala macam, ketika dia buat kesalahan, kita akan kecewa. Tapi lihatlah orang, bagaimana dia memperlakukan karakter manusia yang baik, sopan, tawaduk kepada Allah, cinta kepada kedua ibu bapaknya, hormat kepada tetangga. Masya Allah, kaum muslimin. Khairun nasi anfa'um linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang berguna kepada manusia yang lainnya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehebat apapun orang beribadah, setinggi apapun orang beribadah kepada Allah, kan tetapi ketika sama tetangganya dia tidak pernah berteguran, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti ada yang salah dengan ibadahnya. Berarti ada yang tidak beres dengan ibadahnya. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita bisa berakhlak yang baik, mencontoh Rasulullah adalah dalam ibadah, sholat dan segala macam. Inilah yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya, bagaimana bisa berakhlak yang baik. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau saja Islam ini disebarkan di Indonesia, disebarkan melalui sholat, saya rasa tidak akan pernah Islam ini sampai ke Indonesia. Kalau saja Islam ini disebarkan dengan pakaian, tidak akan pernah Islam ini sampai ke Indonesia. Akan tetapi ketika Islam disebarkan dengan akhlak yang mulia, yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, menggemparkan dunia. Hari ini kita bisa mencontohkan bagaimana kita lihat keberadaan Islam yang luar biasa. Dan itulah yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari khutbah yang singkat ini, adakah yang 6 ini yang ada pada diri kita? Adakah yang 6 poin ini yang ada pada diri kita? Kalau sampai hari ini 6 poin yang saya sebutkan tidak ada pada diri kita, pertanyaan kaum muslimin, kemanalah umur yang kita habiskan selama ini? Kemanalah umur yang kita habiskan selama ini? Kita tidak pernah bergetar hati kita sedikit pun mendengar kalimat Allah tauhid disebutkan. Pertanyaan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah menunda-nunda daripada beribadah kepada Allah. Betapa banyak hari ini orang yang berada dalam kubur hanya minta hidup sekali saja, wahai Allah, sekali saja aku ingin beribadah. Tapi Allah tidak kabulkan. Hari ini kita masih diberi kesehatan, umur panjang di bulan Rajab ini, jangan pernah sia-siakan. Bisa jadi ini adalah Rajab kita yang terakhir. Barakallahu li wa lakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minna minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.